Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku kau adalah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka, berikanlah pada hati ini mencintaimu. Wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Wa a'tini, dan berikanlah kepadaku maka abadan, selalu mengingatmu selama-lamanya. Surah Ar-Rum ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, thumma ilaihi turja'un. Yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a, wa kanu bi syurakaihim kafirin. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idhin yatafarraqun, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Di ayat 11 ini, karena perlu saya ingatkan bahwa surah Ar-Rum itu termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju Madinah. Dan dipastikan ketika surah itu surah Makkiyah, maka mayoritas kandungan surah adalah tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-11 ini Allah memperjelas bahwa Allahu yabda'ul khalqa, Allah lah yang mengawali segala ciptaan. Yabda'ul khalqa itu bisa dikategorikan ijad. Arti ijad itu menghadirkan. Wujudu syai'in ba'da adamin, adanya sesuatu setelah tiada, itu namanya ijad. Atau dalam definisi kitab Asy-Syarqawi,
ikhrajul mumkin minal adami ilal wujudi, menghadirkan sesuatu barang yang mungkin dari tiada menjadi ada. Itu ijad. Atau dalam tafsir, yabda'u itu berarti mutajaddidu syai'an pasyai'an madamatid dunya. Jadi ibda itu adalah mutajaddidu syai'an pasyai'an madamatid dunya, menghadirkan sesuatu demi sesuatu selagi dunia ini ada. Itu namanya ibda. Allah lah yang mengawali, Allah lah yang menghadirkan, Allah lah yang mewujudkan seluruh makhluk hidup. Dari mana? Dari titik nol menjadi sesuatu. Kita semua sebagai manusia, di saat orang tua kita sebelum menikah, kita semua ini adalah nonsen, nol besar. Tidak ada apapun sama sekali. Setelah kedua orang tua kita menikah, lalu terjadilah hubungan biologis, hubungan badan. Dan dari hubungan badan ini hanya satu sel sperma yang menyatu dengan satu sel telur. Yabda'ul khalqa, Allah memulai ciptaan. Lalu sel telur dan sperma ini diam di dalam rahim, dan dia menempel di dinding rahim. Itulah yang dijelaskan Allah, khalaqal insana min 'alaq. Kami ciptakan manusia dari sesuatu yang menempel di dinding rahim, dan yang menempel itu adalah sel telur yang di dalamnya sudah ada sperma. Lambat laun sel telur ini berubah menjadi merah dan menjadi alaqah, menjadi darah. Setelah menjadi darah, berubahlah menjadi mudghah. Mudghah itu adalah berbentuk daging, tapi dagingnya masih bulat dan kecil. Awalnya ketika orang tua kita sebelum mereka menikah, kita ini tiada apapun. Lalu melalui proses hubungan badan, muncullah kita di dalam rahim, menempel di dinding rahim ibu. Setelah itu berubah kita menjadi darah, berubah kita menjadi daging. Setelah kita menjadi daging, lalu Allah mengutus malaikat di usia 4 bulan untuk meniupkan ruh kita yang diambil dari makom jama atau alam arwah, sehingga masuk di tubuh kita yang berbentuk daging. Dan di sanalah ada pertumbuhan melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel yang tadinya daging itu bulat berubah menjadi lonyon, tina lonyon jadi ayah dekengan, jadi sirah, tina kepala tuliti pinggir muncul lagi, dan lambat laun menjadi tangan, lalu ke bawah muncul lagi, terbelah menjadi 2, lambat laun menjadi kaki. Akhirnya sampailah di usia 9 bulan sempurna penciptaan Allah, dan kita pun keluar melalui proses melahirkan. Kita hadir di muka bumi ini yang tadinya tidak ada nama Aminuddin, yang tadinya tidak ada nama Abawasi, yang tadinya tidak ada siapapun. Di hari itu keluarlah kita, yabda'ul khalqa. Allah mengawali sejarah hadir kita di muka bumi, diwarnai dengan jeritan ibu kita, diwarnai dengan ceceran darah dan keringat, dan diwarnai dengan tangisan seorang bayi. Lalu disambut dengan adzan dari ayah kita di telinga kanan dan qomat di telinga kiri.
Yabda'u adalah mutajaddidun syai'an pasai'an madamatil khalqa. Begitu kita terlahir, kita semua hanya berbekal telanjang bulat. Setelah itu berubahlah kita menjadi pakaian. Kita dipakaianin, pakai parnel, pakai popok, pakai baju. Tadinya anyir, tadinya bau amis, berubah menjadi wangi. Setelah itu mata yang tidak melihat berjalan waktu jadi melihat, telinga yang tak mendengar berjalan waktu jadi mendengar, gigi kita yang tak nampak satu pun berjalan waktu menjadi bergigi. Lambat laun tangan yang tak bisa bergerak jadi bergerak, yang tadinya terlentang menjadi tengkurap. Setelah itu kita merayap lalu berjalan syai'an pasai'an, satu tahap demi tahap yang lain. Terus kita bangkit sampai di puncak masa kehidupan di usia tengah tubuh kita, sekitar usia 40 sampai 45 tahun. Kita semua di posisi yang benar-benar fit, di posisi yang benar-benar gagah, di posisi sempurna. Tangan kita kekar, kaki kita kuat, pinggang kita kuat, mata kita tajam, telinga kita sensitif, otak kita cerah, dan seluruh pikiran-pikiran dapat kita tampung karena kita sudah melalui proses dari nol sampai di titik tengah. Summa yu'iduh, tak lama kemudian Allah kembalikan posisi tubuh ini yang tadinya kita kekar berdiri, lambat laun menjadi melemah. Tadinya kita lari jadi berjalan. Setelah berjalan kita tidak bisa melangkah kecuali ada pegangan. Setelah ada pegangan tidak mampu berdiri, akhirnya kita ngesot di tanah. Setelah ngesot ngorondang, setelah ngorondang nangkarak bengkang. Gigi yang tadinya sempurna hilang kembali satu persatu sehingga mulut ini tak punya gigi. Mata yang tadinya jelas hilang penglihatan menjadi buram. Telinga yang tadinya peka tiba-tiba menjadi budeg, menjadi tuli. Tubuh kita yang tadinya kekar membungkuk, merendah dan terus ke bawah sampai jatuhlah kita fi ardalil umur, dalam usia tua. Summa yu'iduh, tadinya kita tidak ada sama sekali, lalu kita masuk di rahim ibu. Setelah itu keluar melalui proses melahirkan. Setelah dilahirkan kita tumbuh membesar, dan setelah membesar menjadi kuat, kita pun tumbuh melemah sampai akhirnya tidur di sana, makan di sana, kencing di sana, berak pun di sana, tak punya daya dan upaya. Mata hanya membuka, tak dapat melihat, giginya hilang, segalanya pun hilang. Summa yu'iduh, dan kami kembalikan kalian pada posisi awal. Setelah itu, kalau dulu kita keluar dari rahim seorang ibu melalui proses melahirkan, setelah di ujung hidup kita bukan keluar tapi masuk, bukan ke dalam rahim ibu tapi ke dalam rahim pertiwi. Itu pun sama ibu, dan itu adalah bumi. Kita masuk ke dalam tanah, lalu kita dikubur dalam tanah. 1, 2, 3 tahun tubuh ini terus digerogoti cacing tanah, terus digerogoti makhluk-makhluk di dalam tanah, sampai akhirnya tinggal tulang belulang. Lambat laun tulang belulang menghancur, wahia romimun, dan mereka tuh berserakan menjadi tanah kembali, sehingga sirnalah kita tanpa apapun kecuali ajbud danbi. Allahu yabda'ul khalqa, ingat Allah lah yang menghadirkan seluruh makhluk. Summa yu'iduh, dan kita akan kembali lagi kepada Allah. Tangan nuka pungkur kengoran nenggelan batu, tik, tik, tik. Satu saat tinggal kita yang dipukul orang tak berdaya. Lisan yang tadinya kita balelo, capek, setelah kita tua balelo,
Mata yang tadinya tajam tak sedikit orang menjadi takut karena kita pelototi, lambat laun hanya bisa bergilir tanpa memandang. Telinga yang tiap hari dipakai mendengarkan kejelekan orang lain, satu saat akan ditutup pendengaran aku Allah. Anak cucu menghampiri, minta jajan kalah diberi es, minta jajan kalah diberi batu, minta jajan kalah diberi wadah. Dianggapnya bicara apa? Kita tidak paham dengan pembicaraan manusia. Seperti semula kala saat kita terlahir, kita tidak tahu apa yang diceritakan orang di dekat kita. Summa yu'iduh, dan kembalilah kita ke posisi awal. Summa ilaihi turja'un, dan dipastikan tidak ada orang kembali ke alam manapun kecuali dia kembali kepada Allah. Dia hanya kembali kepada Allah. Siapapun pasti kembali kepada Allah. Tidak ada yang pulang selain kepada Allah. Bagaimanapun perilaku kehidupannya, apapun yang dilakukannya, seperti apapun karakter dan sifatnya, seluruh makhluk hidup ini pasti mereka akan kembali kepada Allah. Setelah kita dikubur, satu persatu manusia beraplus datang dan mati. Yang satu melahirkan, yang satu meninggalkan. Yang satu hidup, yang satu mati. Yang satu keluar, yang satu masuk. Yang satu lahir, yang satu dikubur. Itulah proses kehidupan manusia dan makhluk di atas muka bumi. Yabda'ul khalqa, Allah mengawali ciptaan. Ada seekor ayam, dia punya telur. Awal mulanya itu adalah telur bulat yang tak berdaya. Lambat laun dirami, lalu keluarlah seekor anak ayam. Di saat dia anak ayam, belum bisa mematuk makanan, masih diberi kama induknya. Setelah dia dibesarkan, diberi kehangatan. Setelah itu besar-besar, lambat laun dia bisa bersuara. Akhirnya dia dipakai kontes, kongkorongok. Ini waktu telur nggak ada suara tuh. Waktu baru pecah, menetas, tidak ada suara. Yang ada ciak ciak ciak. Tapi berjalan waktu, suara ayam ini berubah. Oh 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 oh. Dan tak lama kemudian dia pun meninggal. Dipencit kuno bogana. Setelah dipencit kuno bogana, jadi dienom. Cuman berubah, yang dulu kuningnya di dalam, sekarang mah kuningnya di luar. Dimakan pemilik ayam, lalu dierami dalam tubuh, dan besok lusa keluarlah menjadi telur kuning dan panjang. Cuman bedanya, dulu sebelum dimakan kuningnya di dalam, putihnya di luar. Sekarang terbalik, kuningnya di luar. Summa ilaihi turja'un, dan kembalilah dia kepada Allah. Ayo cung santri anu mulang ke Allah, cung santri anu hidup tiba-tiba sebesar ini. Kalau dulu kalian kecil, sekarang besar, ingat Anda akan kecil kembali. Kalau dulu kalian bodoh, sekarang bisa, ingat satu saat kita akan bodoh kembali. Kalau dulu kita adalah bayi, ingat satu saat perilaku bayi akan kembali kepada kita kembali. Dan setelah itu hanya kepada Allah lah kita berpulang. Setelah kita dikubur, lalu seluruh manusia binasa. Yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Matilah seluruh makhluk, datanglah hari kiamah. Dan setelah kiamah itu hadir, ada proses membangkitkan seluruh makhluk, manusia, jin dan malaikat. Setelah bangun, mereka semua harus mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal dalam masa kehidupan.
Dan orang-orang yang berdosa, wa yauma taqumus saah, dan di hari terjadi kiamah, yublisul mujrimun, bibir orang-orang durhaka yang sombong, bibir orang-orang durhaka yang menentang Allah, bibir-bibir orang-orang yang durhaka yang selalu angkuh di depan aturan Allah, yublisu, mereka sudah tak mampu berkata, mereka terpelongo, mereka tak bisa bersuara. Jangankan di saat kiamat terjadi, saat gempa bumi pun bibir ini sudah tak bisa memilih kata-kata. Hanya kata Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighbar keluar. Begitu bumi ini digoncangkan, semua orang panik dan mereka tidak ingat apa yang mereka katakan. Seorang jawara sekelas apapun, begitu dia diserang rasa takut saat bencana datang, hilang jiwa jawarana, hilang gogorowo kanana, hilang polontongna, hilang belagu dan takaburnya. Semua tertutup dengan rasa takut, tak bisa berkata. Begitu bangun dari kubur, mereka pun sama, palanga polongo. Begitu terbangun, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Kan gitu kan? Mereka berbicara, memba'asana, siapa yang membangunkan kami, mim marqadina, dari tidur sementara kami. Lalu dijawab malaikat, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan Dat yang Maha Kasih, wa shadaqal mursalun, benarlah para utusan Allah. Lalu pertanyaan anak, di mana Tuhan yang mereka anggap mewakili Allah? Di mana yang dulu di dunia mereka banggakan? Manat, Lata, Uja, Mbah Jamrong, arca berhala yang semasa di dunia dia selalu taat dan patuh di depan patung tersebut. Haling hong, tukang bohong, kunaon huntu abdi ompong, daguning abdi teh hayang kaneng empong. Wah, mau usaha dia lari ke sana, ingin sehat dia lari ke sana, ingin tenang dia datang ke sana, ingin bahagia dia datang ke sana, mencari tawa dia datang ke sana. Begitu kiamat terjadi, di mana yang di sana? Saat itulah lam yakun min syurakaihim syufa'aun, tidak ada orang yang dibanggakan kurang sadayana yang akan memberikan syafaat. Tidak ada orang yang dianggap Tuhanku, orang yang akan memberi pertolongan. Tidak ada makhluk apapun nanti di yaumil kiamah yang akan ikut memberikan pertolongan. Di dunia kita punya Tuhan selain Allah, di dunia kita membanggakan makhluk selain Allah, di dunia kita menyembah selain daripada Allah. Begitu datang kiamat terjadi, semua hancur dan bangkit kembali. Saat itulah tidak ada yang akan menolong kita. Bos yang sayang di dunia, tapi di akhirat bos pun punya urusan. Suami yang cinta di dunia, di akhirat sama dia pun punya urusan. Kemarin Bapak lihat salah satu video saat detik-detik gempa bumi terjadi di Cianjur. Itu kalau di YouTube kita share saja, cari detik-detik gempa bumi Cianjur. Lihat, salah satu bahan tafakur untuk kita semua. Pertama, tayangan itu diperlihatkan ada 4 anak muda yang sedang duduk di depan meja. Mereka sedang makan sambil sukaria.
Tak lama kemudian makanan yang dia beli dengan mahal yang dipersiapkan dari sebelumnya, dia bangga dengan makanan itu. Begitu goncangan bumi terjadi, mereka lari, tidak ada yang ingat makanan. Lalu ada lagi seorang ibu di dalam rumah, dia berlari sendiri, anaknya ditinggal di dalam. Nanti ketika kiamah lebih daripada kejadian kemarin. Kemarin itu hanya ukuran detik, dan kiamah membuat dunia ini lenyap, hancur, tiada apapun. Makanya pantas kalau digambarkan yafirul mar'u min akhi, seorang manusia akan berlari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, seorang anak akan lari meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang manusia akan lari meninggalkan sahabat dan anak-anaknya. Panik yang datang, rasa takut yang mencekam membuat akal sehat kita hilang. Karena ada dua yang membuat norma akal sehat kita hilang. Pertama, rasa takut. Ketika rasa takut datang, maka pikiran normal kita akan lenyap. Kita tidak akan memikirkan apapun, yang penting rasa takut itu kita hindari. Itu ada, Masya Allah, kemarin Bapak dapat berita, kan gempa yang di Cianjur itu tidak bergerak ke pinggir. Buktinya kemarin relawan yang habis dari sana menceritakan bahwa runtuhan itu langsung brek gitu, tidak ke samping. Makanya ada orang tua yang lagi di dalam, anak-anaknya di dalam rumah, orang tuanya di luar, anak-anaknya di dalam rumah, brek, udah. Sehebat apapun orang tua tersebut, tidak ada daya dan upaya untuk menyelamatkan. Bahkan ada siswa lebih dari 20 yang sampai kemarin belum dapat dievakuasi karena tertindih coran. Jadi bangunan itu berpenyok, corannya jatuh dan di bawah anak-anak berkumpul. Masya Allah. Makanya satu sisi kita punya kesempatan untuk bertafakur, apa yang akan kita banggakan dan apa yang akan kita bawa menghadapi Allah. Hanya dengan goncangan 5 skala liter pun kita sudah tak berdaya. 3 kecamatan hampir, bahkan banyak, satu kampung rata dengan tanah, dibangun berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Seseorang ingin punya rumah bukan dalam waktu singkat. Banting tulang, peras keringat, kita kumpulkan uang karena kita ingin punya rumah. Tapi ternyata bagi Allah itu tidak sulit, hanya seukuran detik semua itu hancur atau porak-poranda. Syukur kalau punya iman, kita semua dapat menikmati kejadian ini dengan bertafakur dan bertawakal. Tapi kalau iman itu hilang, na'udzubillah. Makanya kita doakan semoga sahabat dan keluarga kita, saudara kita yang kena imbas gempa bumi, semua mereka yang masih hidup semoga ditenangkan jiwanya, diberikan kesabaran, ketawakalan. Yang lagi sakit semoga Allah percepat proses penyembuhan. Yang meninggal semoga mereka husnul khotimah. Dan yang tak kalah penting, untuk kita semua yang mendengar dan menyaksikan, cukuplah ayat-ayat tanda kuasa Allah ini menjadi bahan. Rendahkan hati kita, turunkan ego kita, perkuat sabar kita, dan tatap serta perbaiki langkah soleh kita dalam kehidupan dunia ini. Semoga para dermawan, pemerintah, tim kesehatan selalu siap dan diberi kesehatan untuk menolong saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi begitu kiamat terjadi,
dan kita terbangun nanti di arah mahsyar melalui ba'as. Saat itulah tidak ada yang kita sebut Tuhan, tidak ada yang kita sebut kawan, tidak ada yang kita sebut sahabat. Semuanya tidak peduli. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in, untuk setiap manusia, yauma idzin, saat itu terjadi, sya'nun, kesibukan, yakni yang menutup mereka menolong orang lain. Sya'nun, tingkah sikap, yakni yang menyibukkan. Kabeh sibuk urusan masing-masing. Jadi kalau kita sekarang di dunia terlalu bangga dengan seseorang, lalu dengan orang itu kita melupakan Allah, mulai hari ini pertimbangkan untuk terus bersama dia. Karena kita dalam pilihan. Kalau dalam hidup ini ada sesuatu yang membuat kita menjadi semakin melupakan Allah, mumpung ada kesempatan, lupakanlah dan ingat Allah. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini karena hidup dalam dunia, tapi jangan sampai kita meninggalkan Allah, melupakan Allah karena kita memprioritaskan sesuatu di dunia ini. Karena ingat, semua itu akan ditinggalkan. Wa yauma taqumus sa'atu yauma ini yatafarraqun. Saat terjadi kiamat nanti, di hari itu akan terpisahlah dua kelompok, al-mu'minuna wal kafirun. Ukuran tempat di akhirat itu hanya dua. Satu, tempat orang beriman. Dua, tempat orang-orang tak beriman. Atau kata lain, satu ashabul yamin, yang satu lagi ashabus simal. Atau kata lain, satu tempat orang-orang yang soleh dan satu lagi tempat orang-orang yang salah. Ini kalau ada santri adik kakak dari kampung, dia itu dekat, cuman beda jenis. Mohon maaf, datang ke pesantren ini Anda tidak bisa bergandengan duduk karena Anda berbeda jenis. Di pesantren ini kami tidak mengukur asal daerah Anda. Di pesantren ini kami tidak mengukur siapa status Anda dan keluarga Anda. Di pesantren ini kami tidak mengukur kau dan dia adalah adik kakak. Begitu masuk pesantren, Anda ikuti sistem. Kalau Anda kelas 1, diam di kelas 1, walaupun kakak Anda di kelas 2. Itu jadi bareng. Kalau Anda laki-laki sebelah kiri hijab, kalau Anda wanita sebelah kanan hijab. Tidak bisa bareng walaupun satu kampung. Baru masuk pesantren, kita sudah terpisah dengan aturan. Begitu manusia datang ke akhirat, terpisah pula lah kita. Cuma yang memisahkan bukan dekat dan jauh, bukan kaya dan miskin, bukan tampan dan jelek, bukan terhormat dan malarat, bukan kaya raya dan hina. Yang memisahkan kita di sana, kau punya iman atau hilang keimanan. Sesayang kita pada anak, begitu di dunia ini mereka beriman, kita tidak, terpisahlah kita. Sesayang apapun kita dengan suami, ketika suami dengan kita beda haluan iman, terpisahlah kita. Dan itu tidak bisa dielakkan. Jangankan di akhirat sana, di dunia ini pun banyak penghalang yang membuat kita terpisah. Ini satu sejarah, satu pengalaman. Kemarin bulan Agustus, alhamdulillah tadusan binikmat, Abah melaksanakan umroh beserta ibu mertua dan ibu kandung. Ibu kandung, ibu mertua, lalu bapak mertua. Jadi kemarin itu ada ibu kandung, ada ibu mertua. Kita dari sini sudah serumah. Walimatus safar kita bareng-bareng.
Berangkat dari sini pun bareng-bareng, bahkan makanan pun ada yang disatukan. Kita datang ke Madinah sana. Setelah di Madinah kita menuju Masjid Nabawi. Sorry Om, di sana kita tidak bareng-bareng. Aturan memisahkan. Laki-laki dari arah ini, ahwat atau perempuan dari arah sana. Makanya selama di Madinah sulit bertemu dengan ibu dan mertua. Bukan kita ingin berjauhan, bukan kita tidak ingin berbarengan, aturan yang memisahkan. Kita satu kampung, kita satu rumah, mau pergi umroh, karena beda travel, kita beda hotel, betul? Karena beda travel, kita beda kapal terbang. Satu rumah adik kakak datang ke balai desa, karena beda jabatan, yang satu kepala desa, yang satu RT, mereka tidak duduk dalam satu saf yang sama. Ketika datang ke akhirat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dalam ayat ini, yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Anak yang membuat kita lupa hari dan malam, anak yang membuat kita banting tulang peras keringat, anak yang membuat kita terkadang melupakan panggilan Allah, anak yang membuat kita terus menjauh dari tempat-tempat berkah. Ketika kita ditanya, kenapa Bu nggak hadir ke masjid? Saya sibuk karena anak saya mau daftar sekolah. Saya terus setiap hari kita terobsesi untuk membahagiakan anak kita. Lalu anak kita ini tumbuh tanpa akhlak yang baik. Dia jauh dari norma-norma akhlak mulia. Tiba-tiba dalam hidup ini berubah haluan, dia menjadi orang yang tak benar. Kita bertahan dalam kebaikan. Semakin tua kita hidup, semakin merunduk di depan Allah. Tangisan tiap malam, air mata terus menetes, meminta kepada Yang Kuasa, solehkanlah anak saya ya Allah, baikkanlah akhlaknya, berikanlah hidayah bagi mereka. Tapi sampai mati, bahkan sababiah kita mati karena kita dibentak dan dipukul anak sendiri. Masuklah kita ke liang kubur, itu sudah terpisah. Dan ketika datang di akhirat, secinta apapun kita, sesayang apapun kita, yatafarraqun, akan terpisah bagaikan air dan minyak, tidak bisa dielakkan. Mana ashabul yamin, mana ashabus simal, mana kelompok baik, mana kelompok jelek, mana orang yang soleh, mana orang yang salah, mana ahli surga dan mana calon penghuni neraka. Dan ini Allah turunkan ribuan tahun ke belakang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita baca dan kita kaji, Allah cinta dan sayang sama kita. Mumpung usia ini masih ada, mumpung napas ini masih berdesah, mumpung pikiran ini masih bergerak, mumpung nyawa ini masih di badan, yuk urang sadayana kita semua mulai menata diri, cintai kebenaran, dekati Maha Pencipta. Allah, Allah, Allah. Senantiasa kita mengingat Allah. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fahum fi raudati yubarun. Sekelompok di akhir nanti akan datang, mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Pagi hari walaupun ngantuk, dia terbangun karena ingat ini perintah Allah untuk sholat subuh. Di tengah hari ketika kita menjalankan aktivitas sibuk, tapi kita berhenti karena ingat ini adalah perintah Allah untuk sholat duhur. Di sore hari kita pun sedang nyaman-nyamannya, tenang-tenangnya bermain, tiba-tiba terdengar suara adzan asar, kita berhenti karena ini perintah Allah untuk sholat asar. Menjelang maghrib kita sudah persiapan adzan maghrib, kita masuk ke masjid, kita berjamaah sholat masjid karena ini perintah Allah. Lalu kita melaksanakan sholat isya, paling banter setengah jam untuk kita sholat sehari semalam.
sisanya itu adalah untuk kebutuhan kita masing-masing. Makanya siapapun orang yang terus berbuat kebaikan, fahum fi raudatin, mereka akan hadir di satu taman surga, yuhbarun, penuh dengan kebahagiaan. Ya namanya orang bahagia, dia akan lupa apa yang terjadi sebelumnya. Jadi jangan berpikir hidup ini dalam satu titik. Jadi nanti kita akan lupa beban apapun. Karena salah satu ujian manusia itu adalah diberi ingatan. Kenapa hayam tidak pernah malamun? Pernah ningali hayam ngalamun? Hah? Pernahkah Anda melihat seekor ayam gitu lagi ngedrop daun? Atau ayam lagi menangis terseduh-seduh di dekat kandang ayam? Pernah tak? Kenapa ayam tidak pernah bersedih? Karena dia tidak diberi akal goriji. Mereka tidak beri daya ingat. Ingat tuh. Jadi kenapa burung tiap pagi berkicau, ayam tiap pagi berkok? Mereka tidak diberi daya ingat. Kejadian tadi dia tidak akan mengingat itu. Mana enjoy hidupnya. Kalau manusia kenapa terkadang sering terbebani? Karena punya ingatan. Maka kalau orang baik, orang soleh, ingatan dia akan positif, maka dia akan terus ingat penciptanya yaitu Allah. Dimanapun kapanpun dia akan tetap tenang. Karena ingatan inilah yang membuat kita takut dan kita bahagia. Benar. Jadi ketika kita nanti datang kiamah, orang yang beriman akan terpisah dari orang yang kafir. Siapapun dia, keluarga atau bukan, dekat atau tidak, di sana yang diukur adalah kebaikan. Makanya perintah Allah supaya kita tetap menyatu dalam kebaikan sampai surganya Allah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah saat fajar, saat sore datang, melalui melakukan solat maghrib dan solat isya. Lalu wahina tusbihun, supaya kita bahagianya lama, bersatunya lama, menyatunya sampai di surganya nanti. Maka wahina tusbihun, bertasbihlah atau solatlah di saat waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardh. Bila dalam perjalanan hidup banyak yang memuji, ingat pujian itu milik Allah. Ulah kebi pedah dipuji, ulah mancung pedah disanjung, montong luhur pedah di awur. Tapi akui segala pujian itu hanya milik Allah. Nanti kita akan damai. Lalu wa asyan, di waktu sore kita lakukan sholat asar. Wahina tudhirun, dan di saat tengah hari kita lakukan sholat duhur. Dan ini ayat yang menjadi referensi bahwa sholat itu 5 kali. 1. Hinayun hinayumsuna, hinatumsun, maghrib dan isya awal malam. Kedua, hinatusbihun, sholat subuh. Berarti katilu kan? Maghrib isya, hinatusbihun subuh. Tuluy wa asiyan, sore-sore sholat asar. Wa hinatudhirun, dan saat tengah hari sholat duhur. Dan inilah yang membuat sholat itu menjadi 5 waktu. Nah, cuman tadi disebut maghrib isya na wungkul. Nah, ini semua adalah tanda kuasa Allah yang kita bahas dari mulai ayat ke-11 sampai ke ayat ayat 11 sampai ayat 17. Inti dari kajian hari ini adalah bil khusus ingatkan pribadi Abah sendiri, para santriwa santria, dan kalaupun ada manfaatnya bagi sahabat yang ada di room ini. Ingat, pertama, dulu kita bukan apa-apa,
dan nanti pun kita tidak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang kita ada, jadikanlah ada ini persembahan untuk Dat yang Maha Ada. 2, prioritaskan kebaikan, mengalahkan segala hal, karena kebaikan inilah yang akan membuat kita lama dalam kebahagiaan. 3, jaga sholat 5 waktu, ajak keluarga kita bareng sahabat-sahabat kita supaya sampai surga kita tetap bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan hidayah dan pertolongan setiap helaan napas, setiap kedipan mata, setiap langkah yang kita lakukan, setiap usaha yang kita jalankan. Allah tetap hadir menolong dan membantu kita. Semoga apapun usaha dan cara kita, dijadikan Allah jalan untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Dunia kita diberikan berkah, usaha kita jalan dan barokah, keluarga kita baik sehat dan berkah, ilmu kita banyak dan berkah. Apapun yang Allah berikan menjadi jalan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan selain daripada itu, semoga Allah tetap memperkuat keimanan, keislaman kita menjadi orang-orang yang ihsan, merunduk di depan Allah, berpasrah kepada Dat yang Maha Gagah, sehingga kita menjadi makhluk yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala kelakuan yang salah, segala perilaku dosa yang telah kita lakukan, karena Allah Dat yang Maha Pengampun. Dalam satu ayat, qad aflaha man tazakka, bahagialah orang yang mau berbenah diri. Qad aflaha man tazakka, bahagialah orang yang membersihkan diri. Baju yang baik bukan baju yang tergantung di satu toko butik, tapi baju yang baik, baju yang kita pakai besok menjadi kotor, setelah kotor kita cuci dan kita pakai kembali. Orang baik bukan orang tanpa dosa, karena itu tiada. Tapi orang baik adalah orang yang berbuat dosa lalu dia cuci dosa itu dengan kebaikan. Semoga Allah tetap memberikan hidayah, kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang sempurna di hadapannya dan di hadapan makhluk Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.